Allah yang Dua-dua. Ya, Allah yang silakan, sesungguhnya itu. Ya, bicara doktrin Ya, aja, doktrin. Ya, kalau buka-buka itu malas, saya buka-bukanya capek gitu, buka Google, Badan buka apa aja malas, gede. capek. Ya udah Bu Uti, gimana ini? Kalau enggak saya Ya, silakan Pak Livuru mau lawan situ, Nandar ini dilibat saja Pak Livuru. Ya, sama saya ada Bang. Kita bahas apakah Tuhan yang Musa sembah sama dengan Tuhan yang Muhammad sembah atau tidak. Ya, Oke. itu dia, Gitu, Pak. Bang. Ya. enggak. Oke, kita bahas apa ini? Apakah Kita- Tuhannya Muhammad sama dengan Tuhannya Musa, sama-sama Ya, Rasul katanya. oke, kalau gitu kita juga buktikan ya, apakah Tuhannya Israel itu adalah Yesus? Nah, kita pembuktiannya ke situ. Ya, udah, Silakan. silakan. Oke, silakan Alvaro, di timer dulu ya. Ya, Atau timernya Bu 3 Uti? menit aja, udah. Ya, Enggak, dimulai harus Pak itu ya. ditunjukkan. Ibu Uti kan ada laptop di situ. 21.55 di 212, silakan sampai 212. Sampai 212. Siapa yang mau mulai duluan? Pak Alwan mau ikutan silakan. nggak? Kalau Pak Alwan ikutan, saya ikutan. Jadi 2 lawan 2. Iya, Gak 2. Oke. apa-apa. Saya ikut. Ya. Oke. Ya, kayak jarum jam ya, 3 menit, searah jarum jam. Ya, sekarang pertama Pak Alwan dulu lah, narasi lah, silakan. Silakan Bang Nandar aja dulu. Bang Nandar aja dulu. Ya, Nandar Biar- dulu lah. Oke, Nandar. keras. ini perhatikan saya. Oke. Bu Uti, layar saya digedekan biar teman-teman Saya terpesona kagak dengan ngerti kan, ketampanan saya. bilangin Coba Nah, gini itu caranya klik gambar saya, di situ nanti ada kotak persegi di atas itu. Kan ada mikrofon, ada kamera, ada kotak persegi. Coba diajar, saya ajari ada Buti. kamu yang keluar ada mikrofon, coba mikrofon terus kotak persegi sama Mikrofon terus sebelah sampingnya itu ada persegi kayak gini nih, persegi. Diklik. ya. Coba. Klik terus. Nah, Masya Allah. Saya boleh berdoa dulu Buti? Karena ini kan Ya, baru. jangan disuarain. Doa kami jangan disuarain aja. Ya udahlah, langsung saja. Oke teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Oke. Apakah Yesus Tuhan? Nah, ini kan. Apakah bangsa Israel menyembah Yesus? Perhatikan teman-teman. Di dalam Sefer Beresit, Sefer Shemot Vaikra, Bemidbar Debarim, tidak pernah Musa mengajarkan bahwa Tuhan itu Torabika, 3 in 1, 3 dalam 1. Bahkan di dalam Torah, Anda cari sampai kepala Anda botak sekalipun, tidak pernah Musa menyembah Roh Kudus. Bahkan tidak ada diksi Roh Kudus. Ingat itu ya. Tidak ada di dalam Torah firman Tuhan yang mengatakan Payomer Elohim Anahnu Abba Pehaben Perwahakodes Eloheha. Artinya apa? Kami adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan kamu. Tidak ada. Yang ada justru apa? Di dalam Sefer Semot Ferek Esrim Mispar Setayim Anohi Adonai Eloheha. Aku adalah Allah. Aku adalah Tuhan. Ya, Tuhan kalian, sesembahan kalian. Di dalam Torah, di dalam Sefer Semot, ya, Perek Esri Mispar Setayim, akulah, bukan kamilah Tritunggal, tidak ada. Itu yang harus kalian resapi teman-teman. Saya tunjukkan ya, bahwa apa yang disembah oleh bangsa Israel, apa yang disembah oleh umat Islam adalah apa yang disembah oleh Israel. Saya tunjukkan di dalam Targum. Kita lihat ya. Saya balikan kamera dulu. Nah, nih perhatikan ini ya. Oke, sebentar. Nah, coba teman-teman ya. Ini adalah Sefaria, Sefer Shemot ya. Sefer Shemot Ferek Esri Mispar Setayim Anohi Adonai Eloheha Aser Khosyatiha Me'eret Misrayim Mibait Abadim. Kita jadi lihat kayak ada gelang sih ngomongnya. Bu Uti. Ya, kita lihat di tafsir Rasag ya. Di dalam tafsir Rasag Rabi Sa'dia Gaon Exodus 20 ayat kedua, di sini dikatakan apa? Innallaha rabbuka.
Ya, dikatakan apa? Sesungguhnya Allah Tuhan kamu, Robbuka. Ini tafsir Rasak itu adalah Yudeo-Arabik. Yudeo-Arabik itu apa? Tulisannya Ibrani, tetapi bacaannya adalah bacaan Arab. Nah, coba perhatikan ini ya. Innallaha Robbuka. Sesungguhnya Allah Tuhan kalian, Tuhan kamu. Rabi Sa'diyah Gaon saja, rabi yang sangat otoritatif, menyamakan tetragramaton, yaitu Yud, He, Faf, He dengan Alef, ya, Alef, nanti Lamet, He. Selesai bro ya. Ya, jadi ini saya ya, Raja Menjang ya, setelah ini Pak Arif Firu, saya di 6 ya, 2106. Ya, jadi saya memperingatkan Nandar, kalau mau bawa dalil, ya bawa dalil sesuai dengan ajaran dan doktrin kami, ya. Jangan dalil dari yang lain-lain, dari mana-mana yang kami anggap itu sampah. Bukan sampah lah, artinya itu bukan, tidak ada mengena-mengena, tidak ada sangkut pautnya dengan iman kami. Rabi Sandiagaon itu dia bermuara kepada Yahudi KW itu Samaritan, ya. Samaritan itu ya Yahudi Samaritan itu mempunyai kitab sendiri ya, Pentateuch Samaritan, lalu ya teksnya itu Masoretic text ya. Tetapi yang perlu kamu ketahui, yang kalian gadang-gadangkan itu Rabi Sandiagaon, Masoretic text ya, Pentateuch ya, itu bukan kitab kami bro ya. Di dalam Yahudi itu ada banyak sekte ya. Nah, yang kamu gadang-gadangkan itu adalah Yahudi Samaritan yang memang mereka berasimilasi dengan orang Arab ya, karena latar belakangnya mereka itu kan ketika mereka dibuang ke tanah Babel, mereka itu kan ya dalam itu ya orang-orang Samaria itu ya, mereka itu sudah berasimilasi dengan orang Arab. Ya tentu saja ajarannya juga akhirnya mereka punya ajaran sendiri ya, harus kamu ketahui itu kitab mereka sendiri, Yahudi KW ya. Pada masa Nabi Ezra, mereka menyuruh ya, Ezra menyuruh bangsa Israel itu untuk memurnikan diri ya kan, supaya menceraikan semua orang-orang yang bukan orang Yahudi ya. Dan satu-satunya yang melanggar itu adalah Manasye ya kan. Ya, karena Yoyalda itu dia punya gubernur, mertuanya adalah gubernur. Nah, dari keturunan yang KW ini, yang kawin campur ini, lahirlah yang namanya Samaritan. Mereka punya kitab sendiri yang harus kamu ketahui ya, gak ada hubungannya. Ya, mereka punya kitab sendiri, mereka punya dalil ini sendiri, doktrin sendiri yang betul-betul menentang Alkitab Perjanjian Lama yang ada di kitab kami, kitab Musa ya. Jadi jangan asal comot. Kami nggak peduli dengan Rabi Sandiagaon, itu Rabi KW ya. Silakan Pak Ali Furu. Iya, jadi memang Pak Nandar ini mengatakan dengan jelas bahwa Musa tidak pernah mengenal yang namanya Roh Kudus. Saya dari tadi ketawa dalam hati, mungkin Pak Nandar tidak pernah baca Taurat. Akan saya buktikan bahwa Musa telah mengenal Roh Kudus. Pertama kita buka di Shema Bereshit, yang tadi Pak Nandar katakan di kitab Bereshit, kitab Kejadian 6 ayat ketiga. Apakah Musa dia mengenal Roh Kudus? Di sini Musa menulis bahwa berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, yang kedua di Keluaran 31, aku ambil dua kitab dalam Taurat, Keluaran 31 ayatnya yang ketiga. Di situ dikatakan seperti begini. Mana nih ini? Dari ayat kedua, lihat telah kutunjuk Bezalel bin Urin bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah. Roh Allah ini apa kalau bukan Roh Kudus dalam Perjanjian Baru? Roh Tuhan yang tinggal dalam diri manusia. Jadi Bang Nandar salah. Musa mengenal Roh Kudus, dan saya bisa buktikan bahwa Tuhan yang Musa sembah bukan Tuhan yang Muhammad sembah. Kita lihat pada Keluaran 12 ayat 16 kitab Taurat, Tuhan berfirman kepada Musa, kamu adakanlah pertemuan kudus pada hari pertama atau hari Minggu maupun hari ke-7 atau hari Sabat. Pada hari-hari itulah kamu tidak boleh memberi makan ternakmu, harus beribadah kepada Tuhan. Orang Kristen beribadah hari Minggu, hari pertama. Sejak kapan disuruh ibadah hari Jumat? Nah, dan yang paling jelas sekali Keluaran 33 ayat 11.
Firman Tuhan dalam Taurat berbunyi, dan Tuhan berbicara langsung dengan Musa, saling berhadapan wajah satu sama yang lain, seperti seorang teman berbicara dengan temannya, dan itu disaksikan seluruh bangsa Israel. Sedangkan Tuhan Muhammad tidak pernah menunjukkan diri dari nabi-nabi siapapun. Mana bisa dibilang Nabi Musa melihat Tuhannya, sedangkan Muhammad mengatakan Tuhan tidak pernah menunjukkan diri. Jadi sudah jelas bahwa Tuhan yang Musa sembah dengan Tuhan yang Muhammad sembah. Waktunya habis ya, Bu? Ya, silakan Pak Alwan. Ya, Di 12 ya Pak Alwan. 21-12. Ya, silakan Pak Alwan. Bisa saya dikasih ke tengah dulu? Kasih ke tengah dulu, Buti. Ke tengah Kasih ya. ke tengah saya di Bang Nandar ya. Gitu, bukan? Iya, betul. Ya. Sudah mantap Ibu Uti. Lebih berani Buti dari Pak Bom ini. Hebat Buti. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita bicara tentang Allah, apakah dikenal oleh orang-orang Kristen, apakah orang-orang Yahudi, khususnya di daerah Arab ya, maka Allah itu bukan nama yang asing. Nah, ini kaligrafi ini, kalau mungkin teman-teman lihat, ini pikirnya mungkin Allah ya, tapi ini yang tulis ini adalah di sini dikatakan lafzul jalalah, ya, lafaz yang agung, ya Allah, words. Nah, yang buat ini adalah Michael Gali, orang Mesir, Kristen Koptik. Dan ini berasal dari sumber dari Saint Takla ini orang Mesir ya. Jadi bahkan orang Kristen itu juga mengenal lafaz Allah. Dari situlah berasal kenapa Allah itu ada di dalam LAI. Jadi Allah itu bukan nama yang asing gitu. Itu satu ya. Kemudian ini sumber dari orang Yahudi ya. Halakhayomit ini Bang Nandar ya. Halakhayomit ini orang Yahudi. Ini tulisannya aja Hebrew, ini Ibrani. Nama lain daripada Hashem. Kita lihat Hashem, mentioning Hashem, name, in foreign language. Lihat ini Buti, jangan surprise ya. Nih, ya Allah, ya Allah. Makanya Pak Bom itu lari kalau sudah mau bicara seperti ini. Kalau kita bicara tentang nama, siapa yang dimaksud dengan Allah itu, dipikirnya Allah itu tidak disebut dan tidak ada gitu. Ya. Nah, ini saya ganti-gantian waktunya 3 menit ini berdua atau cuma saya sendiri, Buti? 3 menit. Saya sendiri? Ya, 1 menit lagi, silakan. Oke. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, ini data yang sangat solid. Nanti saya akan tunjukkan lagi data-data yang lain bahwa nama Allah itu dikenal. Ya, bahkan sebenarnya jauh sebelum Hebrew, jauh sebelum, karena ini kan daerah yang berdekatan ya. Kalau kita lihat daerah Arab itu bahasa Semitik, jadi Antioquia, Alexandria itu buku dekat-dekat semua itu. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin berdata atau ingin berdalil tentang Allah apakah sudah disebut, itu bahkan di sana sudah sangat jelas disebutkan ya bahwa Allah itu dikenal baik oleh kalangan Yahudi atau kalangan Kristen itu sendiri. Jadi bukan nama yang asing. Oke, cukup saya rasa. Ya, silakan. Ya, silakan Nandar. Oh, saya ya? Oh enggak, tadi situ Nandar lagi. Ayah belum loh kok Ibu Uti. Gimana sih? Iya, Nandar, gedein silakan. layar saya. Ya, gedein layar saya. Gedein layar saya Bu Uti sebelum saya ngomong. Gedein. Iya, gedein. Saya mau tunjukkan data. Ya. Ini ya. Gedenya lagi nih tadi ya. Tadi diklik gambar saya, terus klik persegi. Oke teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya cari caranya berdebat buat teman-teman Kristen. Ya, sudah. Jadi teman-teman, Anda cari Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Bahkan tadi sudah saya sampaikan di dalam Torah tidak ada narasi diksi anahno kamilah
Abba, Bapak, PHB, anak, Peruah Kodes, dan Roh Kudus Eloheha. Tidak ada. Bahkan diksi, perhatikan, diksi Ruah Kodes tidak pernah ditemukan di dalam Torah. Sekali lagi, diksi Ruah Kodes tidak pernah ditemukan di dalam Torah, baik di dalam Sefer Semot, Vaikra, di dalam Sefer Bereshit, Semot, ya, Vaikra, Bemidbar, Debarim, tidak pernah ada. Ingat Ibu Megawati saya, tidak ada. Oke, kita tunjukkan ya. Kalau kemudian tadi si Alparu, makanya saya itu belum pernah menemukan Kristen yang berbobot gitu ya teman-teman ya, sorry ya. Nah teman-teman, ternyata di dalam perjanjian lama atau yang disebut sebagai Tanakh, Torah Nevi'im Ketubim, kalau di dalam Samuel ternyata Allah itu dalam perspektif Kristen ya, Tuhan itu mempunyai dua roh. Yang pertama adalah roh Tuhan, yang kedua adalah roh jahat ya, atau ruah tame, ruah ra'ah. Di dalam kitab Wahyu, roh itu ada tujuh roh. Nah, tadi si Alparu mengatakan apa tadi ya? Genesis 5, Genesis 6. Saya bacakan kepada kamu ya. Nih, di dalam Genesis 6 ayat 3. Payomer Adonai Loyadon Ruhi. Di sini tertulis apa? Ruhi, bukan Roh Kudus. Ruhi. Nah, kalau dikatakan di sini adalah rohku, roh yang mana? Roh yang jahat atau roh yang baik? Secara spesifik saya menyampaikan, tidak ada Ruach HaKodes di dalam Torah. Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Di ayat ini sangat jelas, ya, Ruhi bukan Roh Kudus. Makanya jangan terjemahan. Saya bacakan lengkapnya ya. Payomer Adonai Loyadon Ruhi Ba'adam le'olam Beshagam hu Bashar Fahayu Yamap me'ah Fesrim sana tok. Nah, jadi memang tidak ada. Justru yang diajarkan oleh Musa, oleh Torah adalah menyembah Allah. Sebagaimana dalam tafsir Rabi'a Sa'daya Gaon, innallaha rabbuka allazi araktaha min balad Mesir min bait al-ubudiyah. Ya, sesungguhnya Allah adalah Tuhan kamu. Menurut tafsir Rasa. Makanya tadi Ustadz Alwan menguatkan pendapat saya. Sudah. Aduh. 15. Saya di 18 ya. Saya di 18, lihat aja di ituin, saya di 18. Ya, jadi Nandar, saya udah bilang, kamu jangan bawa-bawa Rabi'a Sandia Gaon, karena itu bukan iman kami ya. Justru Rabi Sandia Gaon itu adalah merupakan tandingan dari kitab Perjanjian Lama. Ya, kamu baca itu sejarahnya, pelajari dulu sejarahnya. Ya, Rabi-Rabi Samaritan itu tidak tidak mempunyai buku kitab yang sama, walaupun mereka mengatakan itu Samaritan Pentateuch mengambil kitab Musa yang 5 itu, ya, tetapi isi dari yang ada di dalam itu adalah tandingan dari kitab Perjanjian Lama, kitabnya Musa. Ya, jadi kalau kamu pakai itu, buat kami itu sampah, bro. Karena itu bukan, sama sekali tidak bicara tentang Alkitab Perjanjian Lama yang asli, ya, yang ditulis oleh Musa, gitu loh, ya. Jadi jangan bawa Rabi-Rabi Sandia Gaon yang betul-betul bukan merupakan, ya, bukan berasal dari kitab Perjanjian Lama kami, ya. Nanti saya kasih tahu itu, saya bacakan itu sejarahnya, ya. Jadi Yahudi KW, ya, yang kalian punya itu nggak ada hubungannya dengan kekristenan, tidak ada hubungannya dengan PL. Ya, walaupun mereka mengatakan kitab mereka Pentateuch itu PL, tetapi isinya bukan sama dengan apa yang tertulis dengan kitab kami, ya. Di dalam PL yang Samaritan tidak mengenal Roh Kudus, tetapi di dalam PL kami banyak itu kata Roh Kudus, ya. Di dalam Perjanjian Lama itu ada banyak disebut kata Roh Kudus, bahkan di dalam kitab Kejadian Roh Allah, ya, Kejadian 1 ini Musa yang menulis, ya. Roh Allah telah membuat aku Roh Allah melayang-layang, ya kan? Lalu Mazmur mengatakan, Raja Daud mengatakan, janganlah mengambil rohmu yang kudus dari hadapanku, ya kan? Mazmur 51, ya, kamu baca. Ya, lalu Yesaya berapa kali menyebutkan, ya, dan dia mendukakan Roh Kudusnya.
Banyak bro ya, jadi jangan bawa-bawa dalil yang salah. Pertanyaan saya, dari mana asalnya? Ya tadi Awan juga mengatakan, Awan juga menyebut-nyebut kata Allah. Nah benar, Allah memang banyak Allah. Tertulis juga di dalam kitab kami yang terjemahan. Para Allah-Allah, 1 Tawarik 16 ayat 26 ya, segala Allah bangsa-bangsa di luar Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, apalagi Allah Arab, jelas ditulis di situ adalah berhala. Ya, lalu Mazmur berapa Mazmur? Aduh lupa saya 69 ya. Ya dikatakan ya, segala Allah bangsa-bangsa di luar Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Enggak ada itu Allahnya itu ya. Kamu tolong buktikan ke saya kalau betul Allahmu itu ada ya, karena Alkitab telah mengindikasikan di luar Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub segalanya Habis adalah waktu. berhala. Ya, berhala. Silakan. Habis waktu. Yo. Iya, saya langsung lanjut aja. Jadi begini, Bang Nanar gak usah membodoh-bodohi dayang-dayangnya yang memang gak tahu apa-apa. Saya sudah kasih ayat tadi, dalilnya jelas Keluaran 31 ayat 3. Tuhan menaruh rohnya di dalam manusia. Bukankah itu sama dengan Roh Kudus? Fungsinya sama. Roh Kudus juga roh yang Tuhan berikan, roh Tuhan di dalam diri manusia. Jangan Anda lari-lari buat dayang-dayang Anda yang gak tahu apa-apa. Dan yang kedua, Anda mengatakan Anda membawa Samuel, gitu kan? Loh, justru Anda tidak bawa Taurat, Anda sudah lari ke Samuel, justru malah semakin rancu. 1 Samuel 3 ayat 21, Allah selalu menunjukkan diri berfirman dengan perantaraan firman-Nya, bukan perantaraan malaikat maupun Jibril. Justru Anda, ini dalilnya buat para dayangnya di bawah, dalilnya 1 Samuel 3 ayat 21. Nah, kembali lagi, dalam dalil Keluaran 20 ayat 18 sampai 21 juga menyebutkan juga sekali lagi Allah bertemu dengan Musa saling berhadapan muka dan disaksikan seluruh orang Israel. Allah Anda tidak pernah menampakkan diri. Kenapa Anda bisa sama-samakan Allah Anda yang tidak pernah menampakkan diri sama dengan Allah Musa yang selalu menampakkan diri dan disaksikan seluruh bangsa Israel? Itu sangat tidak masuk akal. Nah, dan kita lihat peristiwa di dalam Taurat jelas ketika berhadapan dengan Firaun yang melempar tongkat dan tongkatnya menjadi ular adalah Harun, tongkatnya Harun. Sedangkan dalam kitab suci Al-Quran Anda yang melempar yang betul adalah kejadian selalu ada saksinya. Tuhan bertemu Musa, Keluaran 33:11 disaksikan seluruh bangsa Israel. Dalil lagi Keluaran 20 ayat 18 sampai 21 Tuhan bertemu Musa, dilihat seluruh bangsa Israel juga. Lalu Anda mau main kata-kata, melari bahasa-bahasa Ibrani apalagi Nanda? Udah sangat jelas beda Tuhan yang disembah Musa dan Tuhan yang disembah oleh Muhammad. Kalau memang Tuhan yang disembah Muhammad sama dengan Tuhan yang disembah Musa, kenapa Muhammad tidak pernah melakukan yang namanya 10 hukum Taurat? Ya, waktu saya habis ya, silakan. Ya, betul. Silakan. Alwan di 23. Alwan. Dulu dong, besarin dulu dong. Besarin dulu anunya, layarnya saya. Ya, jadi nanti kita akan bahas kenapa misalnya ada terjadi perbedaan antara Allah, tapi pada hakikatnya Allah itu dikenal. Ini saya baca Sefer Takwin ya, ini namanya Kejadian ya, Kejadian. Ini terjemahan kitab Yahudi nih. Fil bada'i khalaqallah, ini pakai Allah di sini. Khalaqallah samawati wal ard. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Kejadian 1 nomor 1. Jadi itu bahkan di terjemahan bahasa Arab pakai Allah juga. Nah, yang menjadi perbedaan sebenarnya adalah ketika misalnya kita lihat ini sumber Yahudi ya, sumber Yahudi di sini, lihat sumber Yahudi, ini besar-besar ini, ya. Ini kenapa misalnya Yesus itu dijadikan Tuhan dan masuk ke dalam keimanan orang Kristen? Jangankan sebagai Tuhan, sebagai Mesias saja dia nggak bisa. Alasan yang pertama, dia nggak bisa jadi Mesias. Pertama, dia harus dari keturunan Daud. Nah, sementara itu kan harus dari bapak. Yesus tidak punya bapak. Beda ya, makanya untung ada Islam yang menerima Yesus sebagai Mesias. Hanya sebagai Mesias, tidak sebagai Tuhan. Jadi dia nggak ada kaitan dengan Tuhan orang Kristen. Kemudian mengumpulkan orang-orang Yahudi yang terbuang. Yesus tidak lakukan itu.
Yesus tidak pernah mengumpulkan mereka-mereka yang sudah dibuang, membangun kembali kuil suci. Nggak pernah lagi dilakukan. Ya, apakah Yesus pernah melakukan itu? Tidak pernah. Ada banyak sekali alasan daripada kenapa mereka tidak terima dengan ketuhanan daripada Yesus. Ini, lihat. Jews don't believe in Jesus. Mereka tidak percaya dengan Yesus. Model Yahudi bagaimanapun yang dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah percaya dengan Yesus, Ibu Uti. Maksudnya apa? Jangankan percaya, apalagi memasukkan ke dalam keimanan mereka pemahaman Trinitas itu. Ya, sudah. Ya, Nandar di 23, 2123. Sebentar Bu Uti, jangan di timer dulu. Saya gedein. 2126 ya. Maaf ya. Ya, saya gedein dulu sebentar. Pansos banget sih kalian ini. Lo enggak, kan ada data. Dari tadi Bu Uti sama Mojat ini hanya asumsi. Begini ya teman-teman, inilah kalau hanya bermodalkan terjemahan, inilah yang menyesatkan ya. Nabi Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Nabi Musa tidak pernah menyembah Trinitas. Makanya di dalam Seper Semot, Ferek Esri, Mispar Stayim, Anochi Adonai Eloheha, bahwa Allah itu Tuhan kalian, bukan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Adapun yang mengajarkan Bapa dan Anak Roh Kudus adalah bidat Nasrani. Ya, saya tunjukkan bidat Nasraninya siapa ini. Paulus. Nah ya, ini yang mengajarkan bidat penyembahan Trinitas. Sebentar. Sebentar ya. Nih. Ya. Coba perhatikan baik-baik. Telah nyata kepada kami orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Paulus ini. Kalau kita melihat di dalam Genesis yang dikutip oleh si Alparu ya, yang tadi hanya bermodalkan asumsi, kita lihat nih, ini kan kitab orang Yahudi teman-teman ya. Saya tidak punya wewenang untuk menafsirkan kitab orang Yahudi. Bagaimana orang Yahudi yang ahli Ibrani memberikan sebuah pernyataan jujur terkait dengan Payomer Adonai Loyadon Ruhi. Apa artinya? Kita lihat di dalam Google Translate. Apa itu? Ya. Ternyata artinya teman-teman, napasku tidak akan selamanya tinggal di dalam umat manusia. Napasku, bukan Rohul Kudus. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman, ya, sekali lagi, jawab pertanyaan saya. Musa, sekali lagi, coba renungkan baik-baik. Cari di dalam Torah, Musa mengajarkan Tuhan itu Trinitas. Boro-boro mengajarkan Tuhan Trinitas. Dengarkanlah wahai bangsa Israel, Tuhan kita adalah Allah yang esa. Kata firman Tuhan itu sendiri. Tidak ada di dalam Torah Anahnu Payomer Elohim. Ya, berfirmanlah Elohim, Anahnu Aba Pehaben Peruah Hakodes Eloheha. Tidak ada. Bahkan diksi Ruah Hakodes, perhatikan ya, diksi Roh Kudus, ingat, diksi Roh Kudus tidak pernah dikenali oleh Musa. Coba Anda cari ya, searching di dalam Alkitab, di dalam Torah, Seper Beresit, Semot, Vaikra, Bemidbar, Debarim, Ruhul Kudus. Ada tidak? Tidak ada, kata Ibu Mega. Tidak ada, kata Ibu Mega. Tidak ada. Tuh, tidak ada. Orang jelas tadi tafsir biasa dia gawan bahwa apa yang disembah oleh umat Islam adalah apa yang disembah oleh orang Yahudi. Jadi umat Islam ini menyembah apa yang Musa sembah. Selesai. Begitu, saudara. Dor. Ya, jadi kayak ya, saya nanti berhenti di, kamu kan itu ya, sekarang saya berhenti di 329 ya. Jadi kamu masih memakai-makai. Kami udah bilang jangan pakai-pakai dalil-dalil dari Yahudi Samaritan, bro. Kamu nggak akan menemukan kebenaran Alkitab yang ditulis oleh Musa sebenarnya, ya. Kalau mau pakai, pakailah yang kami punya kitab sendiri, ya. Jadi kamu itu kayak orang nyerang dengan dengan gigi ompong, kayak Musa gitu loh. Dengan gigi ompongnya itu, kayak Musa, kayak singa dengan gigi ompongnya gitu loh, ya. Lalu tadi Pak Ali Furu jelas mengatakan ya bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukanlah Elohim, ya. Karena jelas tadi dikatakan di dalam Keluaran 31, Elohim itu menyatakan diri, menampakkan diri, ya.
Ingat, Elohim menyatakan diri, menampakkan diri. Sedangkan di dalam QS 42 ayat 51 ya, dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu, katanya gitu kan. Nggak pernah buat Allah berbicara dengan manusia ya, Allah pakai wahyu katanya ya. Sedangkan di tempat kami Allah itu berbicara dengan manusia. Ya, lalu yang dibicarakan oleh Alwan tadi bahwa Allah kan sudah bilang, Allah yang dimaksud di situ kan Allah-Allah di luar bangsa Israel yang adalah berhala. 1 Tawarik 16 ayat 26 itu adalah berhala, bukan Allah yang benar pencipta alam semesta, ya kan? Tuhan semesta alam seperti yang tertulis nih ya. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya ya, saya akan bacakan sebentar. Kalau saya baca ayat agak lama dikit ya. Yesaya menyatakan dia adalah Tuhan semesta alam ya, Elohim, akulah ayah Allahmu ya, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub gitu ya. Dia mengatakan ya, di luar itu Allah yang penebus ya, aku adalah ayah Allahmu, Allah ayahmu, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang penebus dan juru selamat. Nah, aku memberikan manusia sebagai ganti nyawamu ya, dan aku menebusnya ya kan. Dan bukan seorang duta, bukan seorang utusan katanya, melainkan aku sendiri. Nah, itu dia ya. Jadi jelas Tuhan kami, Allah yang dimaksud di dalam kitab kami itu adalah Allah yang penebus dan juru selamat ya. Lalu tadi Nandar mengatakan tidak ada itu ya, roh Allah ya, di dalam Ayub ya, Ayub 33 ayat 4 ya, roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup ya. Jadi yang dimaksud nafas itu ya roh Allah bro. Di dalam kitab perjanjian lama, roh Allah, Roh Kudus itu disebutkan sebagai nafas Allah. Kamu nggak salah menyebutkannya, nafas Allah itu adalah roh Allah ya, itu dikenalnya sebagai nafas Allah. Ketika Yesus mengirimkan ya, ketika Yesus mau naik ke sorga, barulah gitu kan ya, baru ada namanya Roh Kudus yang betul-betul Roh Kudus di situ, baru pengejawantahannya. Tetapi Alkitab juga telah mengatakan ya, nafas Allah ya, nafas Allah yaitu nafas Allah itu adalah roh Allah itu yang dimaksud bro ya. Dan kamu tadi telah menulisnya sendiri gitu kan. Ya silakan Pak Livuru ya. Jadi kelojotan kalian ya. Allah Subhanahu wa taala bukanlah Elohim ya. Punya Tuhan sendiri kalian ya. Silakan. Ya, saya sampai di 2333. Jadi begini Bang Nandar. Lagi-lagi Bang Nandar tidak pernah menyentuh Tuhan menyatakan dirinya. Ya, ini saya baca. Ini kitab Taurat sendiri, Sefer Bereshit yang selalu digaung-gaungin oleh Bang Nandar. Kejadian coba 19, kamu baca. Enggak, Alpuru, sorry ya, saya interupsi sebentar. Nanti ditambah waktu enggak apa-apa. Enggak. Maksud saya begini, kamu menyampaikan itu harus ada datanya. Coba open cam dibuka datanya mana? Nandar, jangan gitu dong. Waktu saya dipotong nih, saya sampai di ini. Ini datanya saya bilang, saya tidak bisa open cam belum 1000 pengikut saya. Datanya saya bilang dicatat dan nanti ditampilkan Bang Nandar sendiri. Kejadian 19 ayat ke-24. Habis ini saya minta Bang Nandar tampilkan dengan bahasa Ibraninya dan baca sendiri. Kejadian 19 ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api di atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan di langit. Saat itu Tuhan ada bersama-sama dengan Abraham, tetapi dikatakan Tuhan menurunkan hujan belerang dari Tuhan dari langit, berasal dari Tuhan dari langit. Nah, ini ajaran apa? Kalau bukan ajaran Trinitas, ini ditulis oleh Musa loh. Nah, makanya Anda jangan bawa pemahaman bahwa Trinitas adalah 3 Tuhan. Makanya Anda tidak maju-maju dari dulu. Trinitas adalah satu Tuhan yang di dalamnya dia mempunyai roh sumber kehidupan dan dia selalu menyatakan dirinya dengan firman-Nya. Dalil data 1 Samuel 3 ayat 21. Dicatat 1 Samuel 3 ayat 21 itu data mengatakan bahwa Tuhan menampakkan diri melalui perantaraan firman-Nya. Nah, makanya di Yohanes 5 ayat 64 Yesus berkata dengan jelas bahwa jika kau percaya kepada Musa, tentu kamu juga percaya kepadaku karena Musa menulis semua tentang aku. Musa menulis tentang apa? Tentang Yesus. Ini nih, Tuhan berada bersama-sama dengan Abraham, sang firman, tetapi diturunkan hujan belerang dari Bapa yang ada di langit. Itu yang Musa tulis.
Anda tidak paham sampai situ karena Anda tidak tahu. Itu bukan 3 Tuhan. Apakah di sini Musa mengatakan ada 2 Tuhan? Tidak mungkin. Karena Musa sendiri mengatakan Shema Yisrael Adonai Elohiu Adonai Ehad. Ini satu Tuhan yang bisa berada di surga dalam waktu yang bersamaan, bisa juga berada di bumi. Bukan seperti Tuhan Anda yang berada di arsy. Jika dia turun dari arsy kosong. Nah, dan yang terakhir, kita baca Imamat 26 ayat 1. Ini ketetapan Musa. Kamu tidak boleh membuat batu berukir, tempatkan di negerimu, dan kamu sujud menyembahnya. Walaupun Anda tidak mengatakan Anda sujud menyembah batu Hajar Aswad, tetapi batu itu Anda tempatkan di negeri Mekah dan Anda berdoa mengarah ke batu itu, sujudnya ke arah batu itu. Ini sudah dikatakan kepada Musa dalam datanya Imamat 26 ayat 1 dicatat, tidak boleh lakukan hal itu. Lalu Anda mau mengatakan bahwa Allah yang Musa sembah masih sama dengan Allah yang Muhammad sembah, sedangkan banyak sekali yang Muhammad lakukan yang bertentangan dengan Musa. Ya, waktu saya habis ya. Ya, silakan dilanjut. Ya, silakan. Ini maaf ya, ini yang TikTok di YouTube ini ya teman-teman di YouTube sebentar. Ya teman-teman di YouTube maaf ya, jadi saya dengarkan aja ya karena di itu sinyalnya hilang yang di TikTok ya. Silakan ya. Silakan. Ya lanjut. Silakan Ustaz Dalwan. Ustaz Dalwan dulu ya, silakan Ustaz. Ya kasih ke tengah saya dulu. Kasih ke tengah. Ustaz Dalwan besar dulu. Gedein lagi ya iyalah. Ya memang harus begitu Buti, bentar ya. Oke. Nah, saya lebih bagus ke LAI saja daripada ke Buti ya, tentang Allah dan Elohim yang seperti ini. Jadi LAI memakai kata Allah untuk menerjemahkan kata Ibrani Elohim, ya. Makanya tadi sudah saya tampilkan tadi itu yang di orang Yahudi itu pakai Hashem, itu Allah juga sebenarnya. Elohim berasal dari akar kata El yang ilahi, yang lebih dominan dalam teks-teks PL yang kuno. Ibu Ti belum tahu revisi Alkitab LAI yang baru ya. Itu Allah di situ sudah diganti yang bukan Allah Elohim, itu diganti jadi ilah-ilah. Ibu harus update Ibu Ti. Nah, yang jadi masalah itu ketika orang Kristen memaknai Bapa itu dengan aneh. Misalnya kalau kita lihat ya, Yesus itu di dalam Markus 14 itu memanggil ya Aba, ya Bapa. Ya ini ya Aba, ya Bapa. Jadi dalam satu kondisi dalam segala kondisi itu Yesus tidak pernah mengangkat dirinya itu lebih. Dia bagaimana bisa masuk orang Yahudi? Nah, dia memanggil ya Aba, ya Bapa. Nah, tapi coba kita lihat Paulus ini ya. Ya, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah, kata Paulus, akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapamu. Wah, Paulus dianggap bapak. Dia menganggap dirinya sendiri bapak. Lah, pertanyaannya, apakah bapaknya Yesus ini Paulus? Nanti mungkin diartikannya tidak seperti itulah, bukan maksudnya seperti itulah. Tapi memang maksud saya, poin saya di sini, orang Kristen itu suka ya mengubah-ubah apa yang sudah diajarkan dari turun temurun, dari ajaran para nabi, bahwa Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ya, Bapak itu tidak ada panggilan gelar untuk yang lain. Lah kenapa Paulus dengan sembrono mengatakan dia adalah Bapak? Ini nih, akulah Bapak. Dia mengatakan dirinya Bapak. Lah ini Yesus saja nggak berani memanggil dirinya itu sebagai Bapak. Kenapa Paulus berani? Inilah yang saya katakan, sesuatu yang sebenarnya melanggar ya, jauh sekali daripada pengajaran yang benar, daripada yang diajarkan dari turun temurun itu. Ya, begitu nih, Buti. Ya, sekarang saya ya, jadi kalian nggak bisa menjawab sebetulnya, nggak sama sekali nggak disentuh ya. Saya mau kasih tahu Pak ya, kalau tadi kan Allah sendiri sudah mengaku ya, dia nggak akan pernah berbicara dengan siapapun ya. Elohim Bapa dia menampakkan diri ya kan. Lalu Anda memakai, yang saya bilang jangan pakai data-data itu ya. Yang menyebut Hashem itu kan ada di Yahudi Samaritan itu ya, Samaritan Pentateuch, di kitab kalian, kitab Yahudi ke Arab-Araban itu loh, Yahudi campur itu. Kan saya udah bilang, itu bukan kami punya. Jadi jangan pakai itu lagi ya.
Anda ini jadi kayaknya istilahnya pakai dalil yang nggak tepat. Jadi istilahnya yang nggak kena gitu ya. Benar-benar nggak kena. Jangan pakai itu ya, pakai yang kami punya. Saya bilang ya, orang-orang Yahudi yang Anda mengatakan betul-betul menolak Yesus, Yahudi yang mana ya? Yahudi yang menolak Yesus adalah memang Yahudi yang tertulis di dalam kitab perjanjian baru itu, para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Kan sudah dibilang ya. Dan bahkan sudah dinubuatkan kan di dalam Yesaya 63 itu bahwa orang-orang itu akan memberontak ya, menjadi musuhnya Yesus sendiri ketika Yesus itu datang ke dalam dunia. Dia memang akan menjadi musuh Yesus sampai sekarang ya, kan tertulis di dalam Talmud, Targum. Yang kalian pakai itu ya justru ada orang-orang yang sekongkolan dengan kalian, yang menyangkal dia itu ya. Tetapi kalau Yahudi yang ini justru orang-orang dari Yahudi inilah lahir agama Kristen gitu kan. Para rasul itu ya orang-orang Yahudi gitu kan. Nah, kamu sekarang mau lari-larikan lagi kepada siapa? Kepada Paulus ya. Kalian mengatakan bahwa Elohim itu adalah Bapa ya. Alkitab mengatakan Elohim Bapa. Jelas dia di dalam Quran kalian sendiri ya, sama sekali tidak menerima bahwa dia itu adalah Bapa. Bahkan Allah itu kalau dia memang adalah Elohim, dia bahkan melaknati orang yang mengatakan Allah itu adalah Bapa ya. Betul-betul dia melaknati. Dia mengatakan ya Allah melaknati. Dia mengatakan gini ya, saya bacakan ya. Coba saya baca ya. Mana dia ya? Allah melaknati, dilaknatilah orang yang mengatakan Allah punya anak gitu kan. Maryam 88 deh ya. Dan mereka berkata Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Sesungguhnya kamu mendatangkan suatu perkara yang mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh ya. Jadi Allah. Makanya di dalam tafsir Rasag ya, Rabi Sadia Gaon di dalam Targum itu innallaha rabbuka, sesungguhnya Allah Tuhan kamu. Itu orang Yahudi yang punya otoritas. Klik aja Rabi Sadia Gaon, siapa itu Rabi yang otoritatif. Anda bantah itu Samaritan itu apa dan lain sebagainya. Itu bukan Samaritan, Bu Uti. Ibu Uti itu tahu apa enggak sih secara Alkitab? Coba renungkan baik-baik ya dengan jiwa yang lapang ya. Anda tadi si Alparu baca Sema Yisrael aja salah-salah. Masa kalah sama evangelis Payomer Elohim Shema Yisrael. Nah, itu pakai dagelan. Apaan itu kayak gitu? Itu yang benar. Kamu baca Shema Yisrael Elo apa? Baca aja salah. Oten ini gak ada yang pinter. Ya, lagi-lagi Nandar tidak bisa membantah bahwa Musa bertemu langsung dengan Tuhan. Dan tadi saya minta Pak Nandar buka tadi Kejadian ayat 16, Kejadian pasal 19 ayat 24. Tuhan berada dengan Abraham di bumi, tetapi hujan belerang diturunkan dari Tuhan dari langit. Saya suruh Anda buka dengan bahasa Ibrani, Anda baca sendiri, kenapa Anda berani? Dan dari tadi Bang Nandar tinggal putar-putar, dia mendodohi dayang-dayangnya di live chat ini bahwa Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Sudah saya kasih dalil Kejadian 6 ayat 3. Itu dalilnya. Apakah Tuhan mengatakan rohku yang diam dalam diri manusia? Lalu itu roh apa? Roh Kudus bukan yang kita sembah. Nah, dan lagi saya bisa memberikan bukti. Saya tidak lari-lari ke Paulus atau apa-apa ya, karena nanti kalau saya lari-lari ke Paulus nanti malah menjatuhkan nabi Anda banyak. Nah, saya kembali lagi ke topik utama. Tuhan yang Musa sembah beda dengan Tuhan yang Muhammad sembah. Dalam 2 Petrus 2 ayatnya yang keempat, di situ jelas firman Tuhan akan menyimpan malaikat-malaikat yang berdosa atau iblis di dalam goa-goa. Jadi Tuhan tidak pernah berfirman kepada Nabi di dalam goa. Anda buka dari awal Kejadian sampai Wahyu, tidak ada. Tapi nanti Bang Nandar pasti akan bawa ke Nabi Elia dalam 1 Raja 9. Saya akan baca biar dayang-dayangnya lebih paham. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat ke-9, saat itu Tuhan berfirman, Tuhan memanggil Elia berada di dalam goa. Tetapi apakah Tuhan berfirman di dalam goa? Baca ayatnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-11 jelas Tuhan menyuruh Elia, kamu keluarlah dari situ, berdirilah di hadapanku di sini. Jadi Tuhan suruh Elia itu dia keluar dari dalam goa, keluar menghadap Tuhan di luar goa, baru Tuhan berfirman.
Tuhan tidak pernah menurunkan wahyu dalam goa. Karena apa? Goa tempat Tuhan menyimpan malaikat-malaikat berdosa atau iblis. Itu sudah sangat jelas. Jadi kalau Nabi Anda menerima wahyu di dalam goa, itu bukan dari Tuhannya Musa. Karena Tuhannya Musa jelas dia tidak pernah berfirman dalam goa. Nah, itu beda lagi. Saya tidak bisa open camp, pengikut saya belum 1000 teman-teman. Jangan maksa-maksa. Dalilnya sudah jelas. Saya bilang 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 11. Tinggal kalian baca. Nah, dan kalau mengatakan tadi singgung sendiri bahwa Paulus adalah nabi palsu, dalam Yeremia 23 ayat 15 dicatat, Yeremia 23 ayat 15 Tuhan berfirman nabi-nabi palsu itu akan mati dengan cara minum racun. Paulus dia digigit ular beludak paling berbisa, dia tidak mati. Nabi-nabi siapa dari Israel yang pernah mati dari racun? Tidak ada. Karena Tuhan berfirman dalam Yeremia 23 ayat 15, kalau yang ngaku nabi mati di racun itu adalah nabi palsu. Itu dalilnya Yeremia 23 ayat 15. Lalu data mana lagi yang kalian mau saya gaung-gaungkan? Sudah sangat jelas. Ya, silakan. Itu habis Alvaro. Ya, sekarang Ustadz Alwan. Setelah Ustadz Alwan saya ya. Tadi waktunya salah Buti. Kasih besarkan dulu punya saya. Silakan Buti dikasih besar. Tadi setelah saya kan Pak itu. Setelah saya kan. Iya, itu Ibu Uti salah tadi. Makanya kita kembalikan lagi. Setelah saya setelah Ibu Uti evangelis, habis itu Ibu Uti baru Pak kembali ke Alipuro lagi. Kan jadi kan kebalik ya setelah Pak Alwan. Iya, karena Ibu Uti sudah salah yang tadi. Sekarang habis saya evangelis, baru Ibu Uti baru supaya satu kubu satu irama. Saya dibesarin dulu Bu Uti. Besarin Bu Uti. Nih minta besarin terus. Memang begitu resikonya Ibu Uti. Oke. Baik teman-teman, tadi saya sudah katakan ya, kenapa saya ke Paulus dan mengatakan Paulus itu adalah Bapak seperti yang di dalam tulisannya sendiri, karena yang saya ingin bersihkan itu nama Yesus ya, bahwa pengajaran sebenarnya itu sama semua, orang Yahudi, Yesus, pengajaran Musa, pengajaran Yesus, dan pengajaran Rasulullah itu sebenarnya sama. Nah, ketika kita lihat begini, ini perkataan Yesus ini warna merah, iblis yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Nah, siapa yang dikatakan bapak yang tadi saya baca sebelumnya? Paulus yang dikatakan sebagai bapak. Perhatikan yang bagian terakhir. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Coba kita relasikan dengan tulisan Paulus ini. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu. Jangan dipotong dulu Buti. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Jadi mau palsu mau jujur, it's okay aja. Kata Paulus ya, mau palsu mau jujur. Nah, kira-kira yang disinggung dusta-dusta itu siapa? Perkataan Yesus ya. Nah baik, sekarang kalau kita merujuk kepada doktrin Trinitas, ini saya ada buku bagus. Ini buku dari Doktrin Error Trinitas. Ini analisis orang Yahudi ya, orang Yahudi yang menganalisa ini. Bagaimana buku ini sangat bagus menerangkan perubahan dari menjadi anak Tuhan, diangkat menjadi Tuhan, dijamah, dipilah dan dipilih. Itu semua adalah pengajaran daripada mereka yang tidak percaya tentang oneness, ketauhidan. Ini bukunya, ini buku bagus. Silakan dibaca teman-teman ya. Jadi sebenarnya siapa yang menyimpang dari ajaran yang benar, dari ajaran keesaan itu? Siapa? Ya, siapa? Tadi saya sudah tunjukkan Allah disebut. Oke, baik. 52 nanti, Sinanda 52. Loh, oke ya. Saya dibesarkan Bu Uti. Ya. Mana kamu tadi ya? Oke. Ya, teman-teman. Oke, bismillah ya. Begini ya, kena tampol sendiri si Alvaro itu ya. Katanya malaikat dikirim ke gua itu adalah iblis. Ternyata yang ditemui oleh Maria Magdalena berarti iblis.
saya tunjukkan dasarnya. Oke, lihat nih. Nah, kalau kita lihat, jadi teman-teman jangan pikir bahwa kubur Yesus itu kubur seperti di Indonesia ya. Yang namanya kubur Yesus itu goa. Nah, goa ya. Kalau yang pernah ke Israel, kubur Yesus itu goa, bukan kuburan seperti di Indonesia. Sekarang kita lihat Yohanes ya. Nah, kita buka Yohanes 20 ayat 11. Kenapa Maria tidak mengenali Yesus? Ternyata yang hadir itu iblis katanya loh. Karena yang ada di dalam gua adalah iblis. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Coba ada iblis apa malaikat ini? Karena katanya kalau di gua adalah iblis. Nah, coba perhatikan. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain duduk di sebelah kaki tempat Yesus berbaring. Nah, jadi apapun fitnahan orang Kristen terhadap Islam, yang membantah itu adalah Alkitab itu sendiri. Coba Anda jangan menganggap kubur Yesus itu seperti di Indonesia. Kubur Yesus itu goa, saudara. Ternyata ketika Maria masuk ke dalam goa ini ada malaikat. Itu iblis apa malaikat? Makanya di dalam Yohanes 20 ayat ke-16, Bunda Maria Magdalena, istri Yesus, ya, itu tidak mengenali Yesus, saudara. Jadi sudah saya sampaikan berulang kali ya, bahwa memang tidak ada, sekali lagi ya, saya sudah ngomong berulang kali, tidak ada Musa menyembah Roh Kudus, tidak ada. Aku ngomong bolak-balik, saya tidak akan beralih dari pernyataan ini sebelum kalian mampu menjawabnya. Kalau kalian tidak mampu dan pasti bakal tidak mampu. Karena kenapa? Musa mengejarkan Allah yang esa. Saya sudah sampaikan berulang kali. Sefer Semot, Perek Esri, Mispar Setayim, Anohi, bukan Anahnu. Anohi Adonai Eloheha. Akulah Allah Tuhan kamu, bukan Anahnu. Makanya sekarang sudah, betul 52 tuh udah. Angkri wis entek. Ya, sekarang saya ya. Ya, jadi ini ya, kalian nggak jawab saya ya. Kamu mengatakan ya bahwa tadi ya buku-bukunya adalah buku. Nih saya baca buku ya. Jadi saya tambah ya 1 menit ya. Saya baca buku ya. Kamu baca nih ya. Perjalanan apa sih itu ya? Yahudi mana sih yang kalian bawa-bawa itu? Nih ya. Nih saya bacakan ya. Yahudi sama apa? Nih lihat nih. Sandiagaon itu yang masuk dalam kategori itu ya. Nih dengar ya. Nih ya, munculnya bangsa Samaria. Ini saya ambil dari buku, sebentar saya tunjukin ya. Nih bukunya. Munculnya bangsa Samaria. Samaria sebenarnya adalah ibu kota negara Israel di utara, tetapi dienyahkan oleh raja-raja Sargon dan Asyur pada tahun 722 SM. Banyak orang yang dibawa tertawan olehnya. Pada tahun 720 CSM, Raja memindahkan tawanan dari tanah Hamat ke kota ini secara berangsur-angsur. Selanjutnya ia juga membuang sejumlah bangsa Arab ke tempat ini ya. Jadi Samaria ini sudah berasimilasi dengan bangsa Arab. Jadi mereka kitabnya itu bernuansa ke Arab-Araban dan bernuansa ya condong kepada kitab kalian ya. Nah, setelah itu ya, agama Yahudi itu harus dimurnikan secara radikal dan bangsa Yahudi kembali dari Babel pada saat pembangunan Bait Allah dimulai di bawah pimpinan Zerubabel. Bangsa Samaria memberanikan diri, memohon kerjasama untuk ikut berperan serta dalam pembangunan. Namun mereka ditolak ya di satu pihak tentu karena bangsa Yahudi bangsa Yahudi Tulen memandang rendah mereka sebagai bangsa yang campurannya orang Arab ya. Nah, habis Buti. Dengar, kan saya lagi baca nih ya. Habis waktunya. Kan saya baca tadi. Nih saya baca. Saya baca ini. Baca boleh. Ya, nih ya. Lalu di sini dikatakan ya. Ya dikatakan ya. Nih ya. Rakyat bersumpah untuk melaksanakan Taurat Musa dan yang terus ya. Mana sih ya, banyak orang jelata yang melaksanakan ini disuruh kawin uang sebentar ya. Ya pada kesempatan itu
kedua, Nehemia melaksanakan reformasi dengan strategi tangan besi. Ia memerintahkan untuk mengusir istri-istri dan gundik-gundik kafir yang ada di antara bangsa, juga mengharuskan rakyat bersumpah untuk melaksanakan Taurat Musa. Dan yang terutama adalah tidak menikah dengan bangsa atau suku kafir. Banyak rakyat jelata yang melaksanakan nasihat tersebut dengan membatalkan pernikahan. Hanya Manasya, putra imam besar Yoyada, yang tidak berani memutuskan hubungan dengan istrinya karena Sanbalat mertuanya adalah seorang bupati Persia. Nehemia mengusirnya dengan tidak segan-segan. Sanbalat tak berdaya karena Nehemia adalah orang kesayangan raja. Akhirnya ia bergabung dengan bangsa Samaria untuk mendirikan tempat ibadah lain. Habis, Bu Uti. Waktu habis. Belum selesai. Untuk mendirikan tempat ibadah yang lain. Bubar yuk. Ya, sebentar, ini masih baca. Biar aja ngalah nggak apa-apa. Sebentar, saya udah 3 masih menit baca, lebih. belum Aku aja tadi lagi baca. Ya, nih ya, akhirnya dengar. Akhirnya ia bergabung untuk mendirikan tempat ibadah yang lain di Bukit Gerizim di Sikem. Bang Nandar ini sisa satu, nanti Bang Nandar saja ya. Yang satu nggak ada. Saya udah jam 10 saya harus pulang. Lah nih ya. Loh kok gini sih kalian? Kan lagi baca. Loh kamu, kalau saya juga nanti baca loh. Mau artikel jam. Nah iya, kan ada panjang ya. Jadi yang saya mau kasih tahu di sini adalah yang kalian pakai itu adalah nih ya, yang kalian pakai itu ya. Nih ya, bangsa Samaria dengan orang-orang Samaritan. Apa sih Bu Uti ngomong apa Bu? Yang saya baca itu bukan Samaritan ya, Bu Uti. nih ya. Nih bangsa Samaria, nih dengar. Bangsa Samaria memiliki Alkitab, bait Allah, tempat suci, imam sendiri di tempat lain. Berarti secara serius terbentuklah satu aliran agama Yahudi yang lain ya. Jadi yang kalian gadang-gadangkan itu Yahudi yang lain. Sedangkan Yahudi, nah ini saya baru bernarasi ya. Sedangkan Yahudi yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama adalah Yahudi yang menyalibkan Yesus karena Yesus mengaku anak Allah. Karena apa? Karena anak Allah buat orang Yahudi yang ada di kitab kami. Dengar nih ya, anak Allah dari Yahudi di kitab kami ya, artinya menyamakan dirinya dengan Allah. Ini kepercayaan orang Yahudi yang ada di kitab yang benar, oke? Bukan di kitab gadang-gadang kamu itu ya. Silakan Pak Alafuru. Loh, kemana Pak Alafuru? Udah Bu Uti. Kelamaan Bu Uti kabur. Makanya dia. Bu Uti kalau ngomong itu lihat temannya, kemudian lihat waktu. Baca artikel 10 menit sendiri, saya baru baca udah. Ya, jelas kamu memalukan ya. Kamu jawab bawa dalil yang benar. Iya, bawa dalil yang benar. Jadi yang kamu bilang melangkah dia tahun atau segala itu kan rabi-rabi yang menentang Yesus. Loh. Ya, bawa yang rabi yang di Alkitab dong. Kita kan bicara Alkitab, yang esensi dong. Jangan sampah-sampah kamu bawa. Loh, Rabi Sadiagon itu bukan Samaritan loh. Ya, memang bukan Samaritan, dia Talmud ya. Dia kan ditulis ya, aliran-aliran Yahudi itu kan banyak. Yang orang-orang yang menentang Yesus itu kan, iya kan ada orang-orang Farisi yang menulis dalam kitab itu. Kita kesimpulan aja, sudah jam berapa ini juga ya, soalnya mohon maaf, saya sudah jam 10 ini. Saya kalau terlalu malam takut saya. Ini saya mau pulang ke rumah ini, takut saya kalau terlalu malam ya. Jadi Ibu Uti anggap saja simpulan. Ya, silakan Bang Mojat Alfilu simpulan juga. Nanti saya dan Ustadz Alwan terakhir. Ya, Oke, kesimpulan. Ya, jadi saya kesimpulannya sampai di 01. Jadi kesimpulan saya sangat jelas bahwa Tuhan yang Muhammad sembah bukan Tuhan yang seperti Musa sembah. Itu tadi beberapa dalil yang saya berikan. Contoh, Tuhannya Musa itu dia menampakkan diri, tidak melalui perantaraan, gitu kan. Nah, tadi Bang Nandar kan hanya muter-muter di situ, karena memang nggak bisa membantah, jadi hanya muter-muter di mana dalil Musa menyembah Roh Kudus loh. Di dalam Taurat tidak menulis Musa menyembah Roh Kudus, tapi Musa menulis bahwa memang Roh Kudus itu ada. Bukan berarti dia tidak menyembah Roh Kudus. Nah, tetapi sangat jelas bahwa Tuhannya Musa itu menyatakan diri, menampakkan diri. Masa yang maha kuasa bisa melakukan apa saja, tapi untuk menyatakan dirinya saja tidak mampu, itu kan seperti dongeng saya rasa. Jadi itu kesimpulan dari saya. Memang dari tadi kita
berdiskusi ya. juga. Bingung tidak kasih. bisa Ya, ini. saya Alwan, saya boleh nyalip sebentar gak? Soalnya saya udah jam 10 ini. Saya kalau terlalu malam takut di jalan. silakan. saya belum. Loh, kok belum? Udah 10 menit kok belum? Ya, tadi kan baca Aku dah. Alwan aja. Iya, nggak apa-apa. Ya. Oke, Ustaz Alwan. Silakan Ustaz Alwan. Saya ini dulu. Halo Nandar. 10 menit sendiri. Saya takut pulang malam ini, Nandar. saudara. Mohon maaf ya, guys. Saya ini pamit Iya, dulu. iya. Ya, ada Pak David nih, silakan Wahyu. Ada Pak David lari pantang-panting kan. Jangankan Iya, iya, David, sudah. Paulus hidup dan bangkit kembali debat sama Ya saya. Buti ladeni. pamit dulu ya Buti ya. Nanti lain kali lagi ya Buti ya. Nandar. Oke. Ya.